Marah Don. Apaan lu Usman? Lu itu udah gua suruh beli kopi malah beli ini Usman. Payah lu man. Lu sih gaul sama si Robi. Oke. Jadi ini memang mukanya muka selengean yang kayaknya agak-agak apa ya, enak buat ngebully ya sebenarnya ya Doni ini ya. Preman tapi ya mimiknya itu bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Medi, kita ketemu lagi di podcast hari ini dan saya kedatangan dua narasumber saya dari Jamila Kreator. Mereka juga adalah YouTuber Lampung dan selama ini mereka konsen terkait dengan membuat kayak cerita-cerita pendek gitu ya, humor, hiburan yang terkait juga dengan Lampung. Tapi sebelum saya ngobrol bersama dua narasumber saya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa pertama ada Doni. Doni ya, sehat Don? Sehat. Alhamdulillah. Yang kedua? Robi. Oke, kita mau nanya dulu terkait dengan Jamila Kreator ini. Awal pembuatan konten Jamila Kreator tuh di tahun berapa? Siapa yang jawab? Awal pembuatan itu di 2019. 2019 mungkin di bulan-bulan Agustus. Cuman itu masih berupa masih pilih-pilih lah, masih konsepnya masih acak-acakan. Kayak misalkan ini alurnya mau komedi atau apa, kita masih buat ya kayak apa ya, masih cari-cari jati diri lah, mau komedi nih kayaknya. Ya udah di bulan November udah mulai dikukuhin, ya udah konsep kita komedi aja. Iya. Jadi Jamila Kreator ini ada berapa tim yang gabung, Doni? Awal-awal itu tim Jamila Kreator nggak kayak sekarang. Dia hanya 3 orang dia. Awalnya 3 orang. Awalnya 3. Awal 3 orang juga melalui HP kita. Kadang ada suara angin, suara itu kita terus berkarya aja, terus buat video ya awal-awal itu. Terus itu dia apa? Oh, nyari-nyari pemain. Yang mana yang pas gitu. Kayak Usman. Itu kan sama Ruby, baru tiga itu aja. Ya di awal itu awalnya sih yang punya ide itu Doni. Awal idenya itu Doni. Nah, Doni itu terus punya ide pengen buat YouTube. Dia apa ya, maksudnya itu ngomong lah sama salah satu kawannya juga yaitu Rudin. Rudin, nah ngomong ya udah oke, kita jalan. Tapi awalnya mereka berdua dulu, saya juga belum tahu buat apa sih mereka ini. Oh ternyata buat YouTube. Oh ya udah, gabung deh saya kan, ya udah kita buat konsepnya apa nih, masih belum tahu alurnya mau kemana konsepnya kan. Lama kelamaan ya udah, kenapa sih kita nggak buat konsep komedi aja, karena kan setiap acara Agustus itu memang tampil sering ada pentas Agustus gitulah. Nah itu kan kita sering buat komedi, ya udah ajak aja Usman satu. Tapi ya memang ada tingkat kesulitannya di mungkin secara apa ya, secara personal Usman itu kan agak gimana gitu cara. Gimana sih Usman tuh? Ya agak susah lah untuk diajak berbicara gitu kan. Tapi ya coba kita arahin lah gitu. Ya intinya sih niat baik kita dari kekurangan dia itu jadi kelebihan. Ya jadi kelebihan dia. Ya. Jadi nggak dianggap orang sebelah mata. Betul. Gitu. Tadinya dianggap sebelah mata, sekarang ya Usman tuh ya dikenal lah gitu. Ya. Jadi ada manfaatnya juga sebenarnya. Ada manfaatnya sebenarnya. Kemudian untuk pembuatan naskah, yang buat naskah itu siapa? Buat naskah itu sebenarnya untuk pembuat naskah itu ya intinya di Rudin itu ya Rudin, ada kita itu timnya itu ada Rudin, ada Ibnu, ada ya yang lain banyak lah gitu. Cuman sekarang udah mulai banyak, yang tadinya 3 orang sekarang mungkin ada 10 apa. Udah banyak ya? Udah dari sama pemainnya gitu udah 10 orang, dari kru sama pemain itu sekitar 10-an lah. Sempet nggak kehilangan ide? Apalagi nih kira-kira yang mau kita angkat gitu? Nah itu Nah sempet memang kehilangan ide. Ya
kita kan ngedepanin komedi kan sangat sulit. Oh kita kesini takut nggak lucu loh, oh takut sini, tapi kita hanya mendepankan karya gitu. Terserah orang mau menerima apa enggak, kita hanya berkarya untuk Lampung, itu aja udah. Oke. Pas pengambilan syuting, ini kan saya lihat di Jamila Creator tuh ada di kampung-kampung gitu ya, iya kan, di kampung-kampung di pemukiman masyarakat lah. Sempet nggak sih masyarakat apa sih di orang ini sok ngartis banget gitu sebenarnya masyarakat? Gini sih, itu kan kebetulan kan memang kita sebelum awal pembuatan memang banyak masyarakat yang bertanya, buat apa sih gitu kan. Cuman ya udah saya coba jelaskan, saya izin, kebetulan kan saya memang deket sama Pak RT gitu kan, cuman ya udah izin karena takutnya memang mengganggu masyarakat kan. Cuman makin kedepannya ya support gitu, maksudnya dukung gitu masyarakat. Oh ya udah gitu kan, ya toh kebetulan juga kan banyak dari antusiasnya itu malah pengen main semua, kayak ibu-ibunya, terus dari anak-anak kecilnya ya. Makanya ya kita coba ya udah kita expose aja kampung kita, kenapa enggak gitu kan, biar kelihatan, maksudnya oh ini loh kampung kampung apa tuh? Namanya Kampung Sawah. Kampung Sawah. Pesawahan. Oh, Pesawahan. Kecamatannya Teluk Betung Selatan. Betung Selatan. RT 017 lah. Jadi ini cara kalian untuk mengenalkan kampung kalian juga sih. Iya sebenarnya. Gitu ya. Oke. Don, kamu berperan sebagai apa sih Don di sini Don biasanya? Saya berperan sebagai preman tapi yang usil gitu. Preman yang usil, tapi premannya bukan preman seperti biasanya lah. Preman yang garang, yang serem, tapi preman yang blow on, yang sering diganggu sama Usman, yang sering dikerjain Usman dan juga sama Robi itu. Kalau Robi apa, Bi? Kalau saya sih sebenarnya sih kalau saya sih apa ya? Intinya di cerita ini Doni ini sebagai preman kan. Jadi premannya dia ini nggak selalu tegas gitu, bukan preman biasa yang ditakutin orang. Nah, tapi malah jadi bulan-bulanan. Jadi bulan-bulanan Usman juga. Iya. Sebenarnya kan Usman ini kan ya dengan keterbatasan mentalnya kan, maksudnya coba sih buat Usman lebih ngeri daripada Doni gitu. Gimana coba? Ya udah. Nah, kalau saya sih peran pembantu aja, karena kan memang saya di situ dari main juga sama ngederek Usman, karena kan Usman agak susah gitu kan untuk menghafal teks juga dia nggak bisa kan. Jadi apa yang saya omongin dia ngikut ucapin, man ngomong gini ikut. Jadi saya intinya nggak selalu fokus di dalam kamera, tapi ada di belakang kamera untuk ngedireksi Usman itu. Oke. Apa namanya, di pemain Jamila Creator ini kan pasti semua punya keterbatasan kayak Usman, terus yang lain. Ya memang ini kan perannya bukan artis ya sebenarnya ya. Ini kita sama-sama belajar gitu, menyatukan hal-hal yang berbeda. Sempet sulit nggak Don yang begitu Don? Bareng sama teman-teman gitu supaya saling satu visi satu misi. Kesulitan nggak sih kayak gitu? Ya kesulitan pasti ada lah kesulitan, tapi kita gimana caranya biar kompak gitu, kompak. Oh Usman kelemahannya di sini loh, oh saya kelemahannya di sini, oh Robi kelemahan sini. Tapi faktor yang harus kita ini kompak, harus satu misi lah. Oh selesai, bagus, udah itu aja. Tapi kan pasti ada kadang ya Bi ya, ada temen yang maafnya ngomong pengen tampil, ya kan? Sorry, gue paling pinter nih, gitu kan? Ya kan? Ada nggak di tim kalian yang seperti itu? Kalau kita sih nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada. Maksudnya itu kita saling sama-sama ngoreksi gitu kan, karena kan kita ya bukan artis gitu yang pinter acting, punya ya istilahnya bisa di depan kamera itu ya pasti awalnya gugup gitu kan, apa sih yang mau diomongin gitu. Kadang kan kita baca teks saja pas tampil blank, lupa. Betul. Ya tapi dengan kekurangan itu ya kita coba asah lagi ya, saling melengkapi. Kalau misalkan Doni ada kekurangan, kita kan bisa nilai gitu di belakang layar kan kayaknya jangan kayak begini deh. Nah nanti kita ulang lagi adegan itu, ulang lagi sampai ya memang bener-bener
oke deh nggak apa-apa kayak gitu kan, ya udah gitu. Oke, luar biasa ya, Jamila Kreator ini fokus memang di dunia komedi lah ya, ngeliatnya di dunia komedi. Tapi teman-teman sekarang kan menjadi konten kreator tuh nggak semudah membalikkan telapak tangan. Kita pikirnya awalnya ya, saya juga berpikir gampang nih, mudah, ternyata nggak gampang. Sempet nggak kalian putus asa, Don? Sempet nggak, Bi? Kalau putus asa nggak ada sih, karena memang intinya kita ini kalau untuk, makanya kawan juga pernah ngomong gini sih ya, Rudi kameramen kita ngomong, maksudnya itu bosen boleh, berhenti jangan. Bosen boleh loh, ya udah, tapi kalau sampai selesai akhir udah jangan. Kalau bosennya boleh, namanya juga orang kan ada titik jenuhnya gitu kan. Kayak gini terus bosen deh. Tapi ya makanya kita komedinya itu nggak harus monoton ya kayak begitu aja. Kita cari konsep lain, kalau bisa kayaknya cari suasana lain. Memang kita kalau main itu nggak harus di kampung kita keluar tempat lain untuk, maksudnya ya buat refreshing juga ya, buat inovasi gitu ya. Oke. Kalau Doni mengurangi atau menghilangkan kebosanan yang tadi, kan pasti kita punya titik jenuh. Bener. Dalam aktivitas apapun pasti punya titik jenuh. Doni gimana, Don, supaya nggak cepet bosan main di Jamila Kreator ini? Apa yang dilakuin? Kalau saya yang dilakuin, caranya ya kita bercanda gitulah. Misal udah jenuh nih, udah jenuh bener, wah kayaknya pemain udah pada nggak mau, misalnya pada inilah ya. Itu ada gitu. Jenuh itu jenuh. Ada. Kadang kita ini gini, memang kebetulan salah satu talent kita juga Usman itu ya, memang kalau di belakang layar itu ya memang dia bisa gitu buat orang ketawa gitu ya, maksudnya ngilangin kejenuhan itu bisa gitu dia. Jadi ya udah kita buat bahan kongekan. Sebenarnya kongekan itu ya bukan buat ngejatuhin dia, cuman buat yuk bangkit lagi, semangatin lagi gitu. Kadang kan memang Usmannya juga kadang ngeluh, capek nih katanya. Tapi ya udah kita buat dia yuk bangkit lagi. Karena kan kita kalau syuting itu bisa berhari-hari. Satu konten itu bisa seharian. Ya, beda sama podcast. Makanya orang-orang banyak lari di podcast. Waktu panjang dan juga aman. Kalau kita kayak kalau cerita gini kita perlu idenya butuh waktu yang banyak lah ya. Iya. Kalau ya memang kita itu ada adegan, mungkin abangnya juga pernah nonton kali ya, ada adegan ya lu harus jatuh nih ke kolam. Ya jatuh lo, kesiring jatuh gitu. Itu yang buat, karena kan kalau adegan seperti itu sebenarnya kesulitannya buat itu ya kayak begitu. Karena kalau misalkan gagal, ya baju basah, kita baju tabrak lah. Ya itu cara maksudnya agak sulit buat konten komedi ini kayak begitu sih. Maksudnya nggak buat konten-konten seperti itu ya kayak begitu sih. Harus benar-benar ya actingnya total ya. Totalitas. Oke. Nah, kadang sedih nih. Ini kenyataan. Kita udah buat total, pemainnya udah bagus semua. Ternyata view-nya dikit banget. Yang nonton dikit banget. Gimana menyikapi itu? Malah nggak, paling cuma puluhan atau 100. Ya paling besar 100-an lah. Ya, itu gimana tuh? Kita udah total nih padahal. Kalau kamu ngeliatnya gimana? Kalau saya sih ngelihatnya ya biarin aja lah. Namanya juga kita bukan artis yang begitu tampil langsung terkenal. Ya kan kalau artis kan memang udah terkenal gitu. Walaupun dia mau buat tidur juga bisa banyak viewersnya gitu. Kita kan memang dari awal, titik awal. Tapi ya dengan kerja keras ya pasti pokoknya usaha tidak mengkhianati hasil lah pokoknya ya kan. Setiap usaha kita itu, makanya ya udah sikapinya ya udah apa-apalah kalian, nanti juga ya lambat laut yakin akan berhasilnya itulah. Yang penting yakin aja dulu udah gitu. Toh belum tentu orang bisa buat kayak kita. Udah gitu aja, mau orang ngomong apa, mau orang ngejelekin apa, toh dia juga belum tentu bisa apa yang kita tampilkan gitu.
Itu aja. Yang penting kita tetap berkarya. Berkarya aja. Ya. Dan kalau Doni pernah bilang katanya kita ayo majukan Lampung gitu kan. Ayo majukan Lampung. Menurut Doni memajukan Lampung itu dengan cara yang seperti apa? Pasti masing-masing orang beda-beda dong. Benar. Kalau Doni gimana cara memajukan Lampung menurut kamu? Berkarya di bidang seperti apa? Kalau saya yang memajukan Lampung memang harus ada set dan setnya ya set. Kalau kita melalui YouTube kan pasti kan ada aja yang nggak nonton kan, misalkan paling muluk-muluk kita harus satu teluk lah yang nonton kan banyak. Tapi yang seharusnya yang benar kita melalui kebudayaan, misalnya kita kayak pelatihan ke sekolah-sekolah SMA nih, kita kerjasama sama kalau kita kebudayaan Kebudayaan. Nah, kebudayaan. Dan juga kita setiap hari Sabtu itu kita ada kayak ambil pelajaran tentang teater tentang drama lah di luar itu. Memang itu juga Rudin juga pernah, Don, lu bisa gak kan tembusin ke sekolah-sekolah nih, misal lu libur hari apa, hari Sabtu. Nah itu lo kayak class meeting lah, tapi dia masuknya ke pelajaran gitu. Itu caranya untuk memajukan Lampung. Jadi kita dari situ kita ngambil bibit-bibit yang potensi itu. Dia di bidang ini loh, teater. Jadi kalau ada acara-acara lomba-lomba kayak di Jakarta mana kan kita udah ada nih titik Ada calon-talentnya udah ada. Talentnya udah gitu ya. itu, masa ada pembelajaran. Pembelajarannya itu ya. Oke, kalau teman-teman dari Jamila Creator memang background mereka apa aja sih? Background aktivitas mereka, pekerjaannya. Usman apa? Kan mungkin masih banyak yang belum disebut ya, dari talent sampai kru-krunya Jamila. Mungkin saya mau kenalin dulu nih. Yang pertama talent itu ada Doni. Mungkin Doni sebagai bisa diungkapkan nanti gimana. Terus Usman itu dia tukang parkir di salah satu pokoknya di salah satu tempat perusahaan lah. Aktivitasnya ya. Mungkin entah boleh disebut apa enggak. Gak apa-apa, silakan. Ya, kalau Usman pokoknya tukang parkir lah di salah satu tempat gitu. Kalau saya memang bekerja di Honda, betul di Pohoman. Dealer ya. Dealer. Terus yang lain? Kalau ada Maoni itu ya kalau bisa dibilang tukang masak. Inilah ibu rumah tangga sama masak-masak. Kalau misalkan ada acara-acara ya hajatan apa dia yang sama masak. Terus kalau yang katanya nenek-nenek gaul, Mak Ebo. Nenek gaul itu ya memang gaul sih. Kalau bisa dibilang umurnya udah nggak muda lagi, udah 80-an ke atas. Cuman Nelly ya, nenek lincah ya. Iya, cuman masih lincah ya. Memang masih semangat lah gitu ya. Dan tingkat kemauannya juga tinggi sih sebenarnya. Jarang gitu loh ada orang yang diajak main sama anak muda kayak gitu kan. Istilahnya udah nenek-nenek gitu diajak muda. Kayak gitu masih mau gitu kan. Jarang. Itu Maebet tuh dia kerjanya di salon. Terus membantu salon gitu lah gitu. Terus ada Rudin ya memang dulu dia pernah kerja ya di media ya. Di media juga. Terus Ibnu sama di media juga kita. Terus ada kayak Billy terus kamera. Nah, yang berterima kasih lah sama dia. Ya, dibantu ya. Terima kasih kita ya memang karena besar banget gitu. Kita ya awal pakai kamera. Kita ngonten ini maaf ya ngomong Jamila ini nggak punya apa-apa. Kamera nggak punya, terus kayak misalkan wireless, segala mikrofon nggak punya, tapi ya kita coba sabar, ya udah kita coba cari pinjam, akhirnya jadi ya alhamdulillah sampai sekarang ya ada lah gitu. Dari nggak ada sampai ada ya untuk memfasilitasi ya. Walaupun mungkin ini adalah bantuan dari teman-teman gitu. Misalkan si Billy punya kamera gitu-gitu ya. Terus tim editingnya yang memang udah pernah kerja di media. Jadi sebenarnya ini kerjasama yang bagus sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, inovasi di 2022 nanti ada nggak inovasi yang mau dilakukan sama Jamila Creator kira-kira apa? Inovasinya ya itu tadi yang tadinya kita komedinya
berkeliaran gitu, maksudnya di kampung ya lompat sana lompat sini. Nanti inovasinya sih memang belum dijalanin ya, cuman rencananya kita udah punya rencana pengen buat konsepnya itu komedi tetap, cuman kita supaya nggak mengganggu orang banyak juga kan, nggak berlari sana berlari sini, kita mau buat di satu tempat kayak apa ya, kayak talk show gitulah buatnya, kayak tetap gerak tapi kayak tetap gerak cuman di satu ruang lingkup. Nah nanti backgroundnya kita buat background sendiri, lightingnya kita buat, kita ya dengan mungkin ya dengan kru-kru kerjasama lah untuk udah ini dibuat tempat kayak walaupun belakangnya background hutan gitu. hutan di apa mau dibuat pokoknya di. Jadi konsepnya di gedung kayak di TV-TV itu dong Ya, berarti ya. kita Jadi sih rencananya terjun ke langsung ke nggak masyarakat. langsung ke kampung, lapangan gitu. kampung lari ya, agak sulit sih sebenarnya kalau di kampung itu ya, namanya orang jalan orang mau lewat kita harus stop dulu. Betul. Nah, makanya kita pikir ya udah deh kita rubah, takutnya gak enak juga kan. Orang yang tadinya mau beristirahat ribut dengan adanya kita, tapi ya sebenarnya selama ini nggak ada yang terganggu sih, alhamdulillahnya. Ngerasa kitanya ya nggak enak gitu kan. Cuman kalau itu ya malah antusiasnya besar sih kalau untuk masyarakat RT 017 itu ya memang. Ya sebenarnya juga hal-hal positif kan ya, hal positif gitu. Untuk mengangkat istilahnya kampung, terus ya sebenarnya untuk apa ya, meningkatkan kepercayaan diri ini sih pemuda sana gitu loh. Ayo lu mau nggak berani tampil di sini gitu. Kadang kita kan selalu beda-beda talent nih. Maksudnya kalau di TV itu figuran lah. Ayo lu lewat ya ngomong gini. Kita sering kayak gitu sih. Intinya sih kita itu cuma pengen ya lu berani tampil sih, kenapa enggak gitu kan. Toh itu juga buat diri lu juga gitu, biarin di depan orang itu nggak malu, pede gitu kan. Karena kan sekarang ini ya banyak ya pemuda yang gengsi lah gitu. Cuman untuk menghilangkan kita sih mau buat ya pemuda sana itu coba hilangkan gengsi dulu. Kalau bukan, kalau siapa yang menggantikan kita kalau bukan bibit-bibit ya, mudah-mudahan kita juga saya bakal tua, Robi bakal tua, siapa lagi menggantikan kita gitu. Kalau nggak mereka ya. Oke. Sama Medi, sekarang kita mau melihat mereka acting secara langsung. Yang biasanya kan editing gitu. Tapi sekarang kita mau lihat si siapa namanya Doni mengaktingkan seorang preman yang dia preman tapi suka dibully orang ya kan? Iya kan, bener ya? Premannya itu maksudnya itu bukan preman yang galak gitu, betul. Tapi masih sering diusilin orang, apalagi masih sering ditabok orang juga gitu. Preman macam apa Anda ini ya? Coba silakan. Ini gimana deh? Perannya sama-sama deh. Ya apa dia mau peran marah sendiri apa tunggal? Oke. Ya, lihat pesan dong. Marah Don. Apaan lu Usman? Lu itu udah gua suruh beli kopi malah beli ini Usman. Payah lu man. Lu sih gaul sama si Robi. Oke. Jadi ini memang mukanya muka selengean yang kayaknya agak-agak apa ya, enak buat ngebully ya sebenarnya ya. Ya. Preman tapi ya mimiknya itu bukan seorang preman, lucu. Jadi apa sih lu kadang makanya Usman ini dengan kepolosan dia, tapi dia bisa dibuat kita pinter gitu. Gimana lo? Walaupun Doni preman, lo bisa kerjain. Makanya kita buat seperti itu sih. Dan mungkin juga bisa ngerubah, selama ini masyarakat kan dengan preman tuh takut gitu ya. Takut, iya. Ini bisa ngerubah image bahwa preman tuh nggak usah takut. Nggak usah takut, iya. Gitu ya. Preman juga manusia. Kalau Robi, silakan Bi, acting apa nih? Kalau saya sih memang peran pembantu Usman aja sih, yang sering dibully sama Doni, seorang preman, tapi ya saya takut sama Doni gitu. Apa yang dikatain Doni yang ngikut gitu, tapi ya saya berani, kadang ada jiwa berani juga sama Doni, sering ngerjain dia juga gitu sih. Oke. Mau diaktingin gak nih? Boleh. Coba dulu ya. Bang, ampun bang, bukan gua bang, itu si Usman bang. Ih bener aja si Usman itu bang.
Tahu sendiri kan lu masih Usman, coba aja lu ke sana ge, pasti nggak ada. Pasti nggak ada kemana dia. Oke, keren, luar biasa. Anak-anak muda yang membuat konten komedi ini harus kita support gitu ya. Jadi sahabat Medi boleh support juga dengan mensubscribe YouTube dari Jamila Creator. Nanti saya kasih linknya di bawah ya supaya di subscribe ya. Yang terakhir, Bang Doni, terus juga Bang Robi, kira-kira ada nggak pesan untuk generasi muda di luar sana sahabat Medi? Kira-kira pesannya apa nih supaya bisa melakukan hal-hal positif seperti teman-teman dari Jamila Creator ini? Untuk anak-anak muda di luar sana, tetap semangat, cari yang maksudnya yang positif di luar sana, seperti kita mengedepankan apa yang kita punya gitu. Oh, saya sukanya musik loh. Oh, saya ini hobinya untuk ngelawak loh. Saya yang hobinya untuk penyiar loh gitu. Jadi gimana cara jangan kita jenuh, jangan di rumah aja, kita harus ekspresi lah gitu untuk keluarga dan juga untuk semua lah, untuk khususnya untuk pemuda-pemuda Lampung. Oke, jadi ayo kita berkreasi sesuai dengan kemampuan kita, skill kita, potensi kita apa gitu. Kalau Robi apa pesannya, Bi? Kalau saya sih intinya untuk pesannya untuk para pemuda, jangan malu, jangan gengsi. Kalau punya potensi, yuk munculkan, terbitkan gitu kan. Toh kalau masih hal-hal yang positif, kenapa enggak gitu kan? Daripada kita hal-hal yang enggak benar kita munculkan ya. Intinya ya pokoknya intinya ya hilangkan gengsinya dulu gitu kan. Tapi menghilangkan gengsinya seperti apa? Hal apa? Bukan menghilangkan gengsi dengan cara hal-hal yang negatif, tapi yang positif, yang ya membangun jati dirinya gitu. Gak usah malu gitu kan. Selagi kita punya potensi, biarkan orang ngomong apa. Ya kalau ada pepatah sih ngomong ya anjing menggonggong kapila berlari, udah biar dengerin aja, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Toh belum tentu apa yang diomongin orang yang udah ngejudge kita apa sih nggak mutu amat, ya biarin aja, dia juga belum tentu bisa gitu kan. Tapi intinya kita yakin aja sih, yakin dan jangan gengsi ya. Oke, thank you Doni, Robi, makasih ya. Sukses terus untuk Jamila Kreatornya. Kapan-kapan saya boleh dong diajak main. Oh iya, Jamila boleh. Kreator ya kan? Boleh, mau jadi tukang apa nih? Tukang pijit. Tukang sampah ya. Sama-sama ya. Sama-sama ya. Lebih sukses lagi untuk Medicarot. Iya. Siap, kita sama-sama semangat untuk membangun channel kita masing-masing dan membangun Lampung pasti ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Thank you Jamila Creator. Dadah.